Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi ya. Kita akan membahaskan cerita tentang matematika, yaitu pengurangan pecahan. Nah, kemarin kita sudah masuk ke penjelasan pecahan. Anak-anakku sekalian, pengurangan dan penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan itu secara umum itu sama ya. Yang membedakannya adalah hanya berkurang ya, seperti itu. Jadi teorinya itu jika penyebutnya sama, maka itu bisa kita langsung kurangi. Tapi jika penyebutnya berbeda, maka kita harus membuat penyebutnya sama dulu ya. Kita disamakan dulu penyebutnya. Nah, misalnya contohnya itu untuk cara 2 misalnya. Nah, ini 3/8 dikurang 3/4 dikurang 3/8 itu sama dengan 3/8. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus mencari KPK dari 4 dan 8 ya. Jadi 4 dan 8. Jadi setelah disamakan ya, mendapatlah hasilnya itu 8 ya. KPK dari 4 dan 8. Ini 8 ini dibagi dengan 4 hasilnya 2. 2 itu dikali dengan 3, dikali dengan pembilangnya. Jadi hasilnya 6. Maka 6-nya ditulis di sini. Dan ini adalah 8 dibagi 8 1. Ini 1 dikali dengan 3 dapat 3, makanya hasilnya 6 kurang 3 sama dengan 3/8. Nah, untuk yang nomor latihan ya, untuk nomor 2 dikurang 1/5. Oke, kita masuk ke contoh ke latihan 1. Nomor 1 yaitu 2 ya. Maaf ya. 2 dikurang 1/5. Oke. Nah, oke, sama dengan berapa ya? 2 dikurang 1/5. Anak-anakku sekalian, di dalam pecahan ya, misalnya pecahan itu kalau pembilang dan penyebut sama, itu sama dengan 1. Misalnya 2 itu sama dengan, berarti misalnya 5/5. Nah, ini sama dengan 1. Nah, jadi kenapa 5/5? Karena ini 5, karena ininya 5, apa namanya itu, penyebutnya 5 ya. Jadi kalau seandainya 2, berarti kita harus membuatnya pembilangnya itu dikali dengan 2, berarti dikali 2. Oke, berarti pembilangnya kali 2 berarti sama dengan, sama dengan lagi 10/5. Nah, berarti 2 itu sama dengan 10/5. Berarti ini 10/5 itu dikurang 1/5. Berapa? Sama dengan 9/5. Nah, intinya itu adalah kita harus menyamakan penyebutnya, seperti itu. Paham ya? Jadi mudah sekali ya. Kita lihat contoh yang lain, yaitu 3/9. 3 dikurang 9/15 ya. Kita coba lihat. 3 berarti 3 dikurang 9
per 15 sama dengan, berarti kalau ini penyebutnya kita jadikan 15 ditambah dikurang deng ya, mohon maaf ya, kita hapus ya, dikurang 15, ini juga 15, 3/1 ya. 15 3 itu sama juga dengan 3/1 atau 3/1. Nah, 15 bagi 1 15, dikali 3 berarti 45. 15 bagi 15 1 ya, kali 9 dapat 9. Nah, sama dengan 45 dikurang 9 itu adalah 36. Berarti dapatlah 36/15. Nah, maka itu hasilnya, yaitu nomor 2. Dan nomor yang lain boleh kita coba ya, yaitu 2/3 dikurang 3/6 misalnya. 2/3 ya, kita coba. 2/3 dikurang 3/6. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini ada penyebutnya 3 dan 6 dan tidak sama penyebutnya. Jadi kita harus carikan dulu KPK dari 3 dan 6. Berapakah KPK dari 3 dan 6? Yaitu kita coba 3, 6, 9 ya, itu kelipatan 3, kelipatan 3-nya itu kita tulis di sini. Ya. Kita tulis di sini kelipatan 3 itu 3, 6 dan 9. Nah, yang berikutnya kalau 6 itu sama dengan 6, 12 ya. Nah, ini yang sama itu 6, 6. Berarti ke PK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Nah, oke, kita dapat 6. 6 dibagi 3 sama dengan 3. 3 kali sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 6 ini 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ini 1 ini dikali dengan 3. 1 kali 3 3. Berarti 4. Ya kan udah sama kan, 6 sama 6 sama, berarti kita tinggalkan 4 dikurang 3 sama dengan 1/6. Nah, itu adalah untuk jawaban nomor berapa itu? Nomor 4. Nah, itu contoh dari pengurangan pecahan biasa, mengurangkan pecahan biasa. Berikutnya ya. Kita masuk ke mengurangi pecahan campuran. Nah, kalau mengurangi pecahan campuran, maka pecahan campuran itu kita jadikan dahulu pecahan biasa. Nah, contohnya 1/2/8 ya, dikurang 1/4 ya, 1/2/8 dikurang 1/4. Oke. Nah, contoh 1/2/8 dikurang berapa tadi? Kita coba lihat. Dikurang 1/4. Nah, dikurang 1/4. 1/4. Nah, jadi 1/2/8 ini adalah pecahan campurannya, kita jadikan pecahan biasa dulu. Gimana caranya? Yaitu ini 1 ini dikali dengan 8, terus dijumlahkan dengan 2 ya. 1 ini dikali dengan penyebut, dijumlahkan dengan pembilang. 1 dikali 8 sama dengan berapa? 8 maaf ya. 1 ya dikurang 8 ya, itu sama dengan 8. 1 dikali 8 sama dengan 8, ditambah 2 itu sama dengan 10. Maka pembilangnya 10 dan penyebutnya berapa? 8. 1/4-nya berapa? Itu cukup ya, sama 1/4. Nah, sama enggak penyebutnya? Belum. Berarti kalau belum penyebutnya sama, maka kita samakan dulu.
Ya, kita cari KPK dari 8 dan 4. Berapa KPK 8 dan 4? Ya, KPK 8 dan 4 itu sama dengan 8 ya. Nah, misalnya 4 terus 8 terus 12. Nah, kalau untuk 8-nya itu 8 terus 16. Nah, yang paling kecil yang sama itu adalah 8. Maka 8. Nah, 8 ini dibagi dengan 8 itu sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10. Ini 8 dibagi 4 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti berapa ini? 10 dikurang 2 sama dengan 8/8. Nah, kalau 8/8 apa tadi? Kalau menyebut sama dengan pembilang berarti sama dengan 1. Kalau penyebutnya kelipatan 2 dari pembilang, kalau pembilang kelipatan 2 dari penyebut sama dengan 2, seperti itu. Nah, maka hasil 1 2/8 dikurang 1/4 itu sama dengan 1. Oke? Paham sampai di sini? Nah, berikutnya itu mengurangi pecahan campuran. Berikutnya kita penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal, ya. Pengurangan dan penjumlahan bentuk desimal. Jadi bentuk desimal itu adalah bilangan yang punya koma, misalnya 0,1 ya, terus 0,2 ya, terus 0,3 ya, itu yang ada koma-komanya. Ya, itu adalah bilangan desimal. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal. Sama ya, penjumlahannya itu ya, kalau pakai garis bilangan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ya dijumlah ya. Contohnya 0,3 plus 0,4 tambah 0,4. Contohnya 0,3 ditambah 0,4. Nah, untuk mudahnya pecahan ini desimal ini kita jumlahkan dengan cara penjumlahan menurun. Nah, misalnya 0,3 tambah 0,4. Nah, ingat ya anak-anakku sekalian, maaf, ingat ya, ini 0,4. Nah, ingat di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, komanya itu harus sama. Kalau untuk turunan ya, letak koma itu harus sama. Maka 0,3 ditambah 0,4 itu sama dengan 7,0, berarti 0,7. Nah, jadi tempat letak komanya itu harus sama ya. Kalau nggak sama nanti susah lah kalian, seperti itu. Begitu juga di contoh berikutnya ya. Misalnya kita lihat di halaman 18 ya. 18 ya. Misalnya 0,4 ditambah 0,875 ya. 0,4 ya. 0,4 ditambah 0,875 misalnya. Nah, berapakah hasilnya? Maka kita pakai cara menurun tadi, penjumlahan menurun. Berarti 0,4 di sini. Nah, ingat 0 maaf ya. 0,4 ditambah 0,875. Ingat 0, komanya harus sama ya. 8 7 5. Nah, ini kan penjumlahan, makanya kita jumlahkan. Berarti kalau ini enggak ada, ini kan berarti anggap 0 di bawah di sini. Berarti 5 ditambah 7 ya, karena 0 ditambah 7. Ini 4 ditambah 8 itu 12. Berarti kita tulis 2. Satunya di sini ya. Berarti ini 1 tambah 0 berarti sama dengan 1. Komanya turunin ya.
Hasilnya adalah 1,275. Nah, itulah hasil penjumlahannya. Itu kita menjumlahkan dua pecahan, ya, dua pecahan. Bagaimana kalau 3 pecahan desimal? Nah, 3 pecahan desimal sama, ya. Contohnya 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,5. Berarti 0,2 ditambah 0,4 itu sama dengan 0,6. 0,6-nya baru ditambah dengan 0,5. Jadi kita jumlahkan dulu 2, baru kita jumlahkan dengan yang satunya lagi. Nah, kita lihat contoh di sini 0,7, 0,6, 0,4. 0,7, 0,6, 0,4. Nah, kita coba lihat. 0,7 ditambah kita di sini aja. Berapa tadi? 0,7 ditambah 0,4 ditambah pausan ditambah 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7,6 ini 6 ya, ini 6 ditambah 0,4. Nah, berapa? Nah, kita tambahkan dulu 2 ini, tambahkan dulu. Nah, berarti 0,7 ditambah 0,6. Berapa hasilnya? 7 tambah 6 sama dengan 13. 1 berarti 1,3. Maka kita jumlahkan lagi dengan 0,4 sama dengan 0, ya, kita jumlahkan dengan 0,4. Berarti berapa hasilnya? 7,1. 1,7 dapat hasilnya. Itulah hasilnya. Berarti kalau kita menambah 3, maka kita tambahkan dulu ini yang pertama, terus baru ditambahkan dengan yang berikutnya. Oke, jelas ya? Dengan menambahkan 3 berikutnya, yaitu mengurangi 2 pecahan desimal. Nah, sama penjumlahan dengan pengurangan pecahan desimal sama ya, dengan contoh menurun tadi ya, mengurangi 2 pecahan desimal. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, 0,6 dikurang 0,2. Nah, 0,6 dikurang 0,2 berapakah? Nah, dengan cara itu tadi berarti 0,6 dikurang 0,2 kurang. Nah, berarti 6 kurang 2 berapa? 4. Berarti ini 0. Berarti 0,4. Itu hasilnya ya. Jadi ingat ya, naruh komanya itu harus sama ya, 0,6 0,2. Komanya harus sama tepatnya. Nah, begitu juga berikutnya kita akan membuat 3. Nah, kalau 3 ya sama aja. Ini dikurang dengan ini dulu, baru dikurang dengan 0,8 dikurang 0,1 baru dikurang 0,5. Kita coba ya. 0,8 dikurang 0,5 0,1 dikurang 0,5. Nah, berarti kita harus mengurangi dulu 0,8 dikurang 0,1. Berarti 0,8 dikurang 0,1. Berarti 8 kurang 1 sama dengan 7. Ini dikurang. Nah, di sini 0 kurang 0, berarti dapatnya 0,7. Nah, 0,7 nih hasilnya itu kita kurangi lagi dengan 0,5. 0,5. Nah, 0,5 dikurang lagi. Berarti 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 di 0, 0,2. Maka itulah hasilnya 0,2. Paham ya? Itu. Kalau paham ya, maka kita akan masuk. Udah selesai ya. Jadi untuk
menghasilkan ya, itu kita harus menjumlahkan dulu yang awal baru menjumlahkan yang terakhir. Kalau 3 ya, mengurangi yang awal dulu baru mengurangi yang akhir. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Oke. Untuk tugasnya yaitu nomor halaman 21 itu nomor 9, 10. Terus nomor 20 itu 9, 10-nya. Nomor halaman 19 itu 9, 10, dan halaman 18 itu 9, 10. Oke. Mungkin tuh ya. Oh, maaf ya. Tugasnya yaitu nomor halaman berapa ini? Halaman 17 itu nomor 10. Nomor halaman 18 itu nomor 10 ya. Nah, kita cek dulu. Oke. Kita ulangi tugasnya yaitu nomor tugas ya. Tugas nomor 16 itu halaman 16 nomor 10. Berikutnya 17 itu nomor 10. 18 nomor 10. 19 nomor 10. 20-nya nomor 10. 21-nya nomor 10. Oke, tuh tugasnya. Oke, kita akhiri dengan lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan lafaz kafaratun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.